Hai semuanya, selamat datang di video edukasi kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan perjalanan panjang Pancasila dari masa Orde Baru hingga Reformasi dan masa kini. Kita akan melihat bagaimana Pancasila digunakan dalam kebijakan bernegara, bagaimana penyimpangan itu terjadi, dan juga bagaimana Pancasila direformulasikan kembali sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Mari kita mulai dari awal Orde Baru. Kemunculan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari munculnya tragedi G30S pada tahun 1965 yang mengguncang stabilitas nasional. Setelah peristiwa itu, posisi Presiden Soekarno semakin melemah, dan pada tahun 1966, posisi Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto melalui Superstar. Pemerintahan Orde Baru datang membawa janji meluruskan penyimpangan Orde Lama, kemudian menstabilkan politik dan membangun ekonomi nasional. Dalam konteks inilah, Pancasila digunakan sebagai dasar tunggal negara, di mana Pancasila digunakan untuk mencegah perpecahan ideologi, mempersatukan bangsa, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar legitimasi bagi arah pembangunan nasional. Untuk memperkuat kontrol ideologis, pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas tunggal. Nah, selain itu, pemerintah juga mengeluarkan TAP MPR nomor 2 tahun 1978, yaitu pedoman P4. Apa itu? Itu adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah, hal ini sebenarnya tujuannya tuh baik, yaitu untuk membentuk warga yang berjiwa pembangunan. Namun sayangnya pada masa itu malah dijadikan sebagai alat indoktrinisasi, sehingga kebebasan berpikir jadi terbatas. Dalam bidang politik, Orde Baru memperkenalkan konsep demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Namun pada kenyataannya demokrasi ini hanyalah bersifat semu, di mana pada pemilu hanya diikuti oleh 3 partai besar dan hampir setiap pemilu dimenangkan oleh Golkar. Dalam Orde Baru, partai politik, DPR, dan pers sangat dikontrol ketat, dan kebebasan berpendapat juga sangat dibatasi, serta kritik dianggap mengancam stabilisasi. Sementara itu di bidang lain, yakni bidang ekonomi, pada era Orde Baru menekankan ekonomi Pancasila yang berdasarkan moral, pemerataan sosial, dan juga peran koperasi. Dalam bidang ekonomi ini, hasilnya cukup signifikan, yaitu industrialisasi meningkat, revolusi hijau meningkatkan pangan, dan juga pembangunan infrastruktur besar-besaran yang terjadi pada seluruh Indonesia. Namun, keberhasilan ini dibayang-bayangi oleh masalah besar, di mana maraknya kesenjangan sosial, ketergantungan utang luar negeri, serta munculnya budaya KKN yang besar-besaran. Kelemahan utama Orde Baru adalah pelanggaran HAM, pembatasan demokrasi, dan juga terjadinya praktik KKN. Praktik KKN terjadi di tingkat birokrat hingga pengusaha. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial semakin terasa. Pada era krisis moneter pada tahun 1997 menjadi titik balik bahwa nilai rupiah turun, lalu inflasi meroket, dan juga masyarakat kehilangan daya beli. Pada masa reformasi, Pancasila mengalami krisis legitimasi. Pada saat itu, Pancasila dianggap sebagai simbol otoritarianisme milik Orde Baru. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Pancasila mulai diinterpretasikan kembali menjadi pedoman yang bermoral. Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002 menegaskan kembali Pancasila sebagai sumber hukum negara dan landasan demokrasi melalui pengaturan pemilu langsung, penguatan HAM, kemudian desentralisasi, dan pembentukan lembaga-lembaga independen. Kembali ke masa kini, implementasi Pancasila menjadi sangat luas dan adaptif. Contohnya, dalam bidang demokrasi, kita bebas memilih secara langsung baik presiden, bupati, ataupun wali kota. Dalam bidang sosial, program seperti KIP, PKH, dan BPJS merupakan wujud negara untuk menciptakan keadilan sosial. Di bidang pendidikan, Pancasila bukan lagi diajarkan sebagai hafalan, tetapi diajarkan melalui pendekatan kritis, moral, toleransi, dan juga kebinekaan. Pancasila juga hadir sebagai penguatan ketahanan nasional dan juga hubungan internasional agar Indonesia dapat menghadapi tantangan global seperti isu keamanan dan juga globalisasi. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi merupakan pedoman hidup bangsa. Mari kita tetapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Untuk membangun Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan juga adil.